Penentuan resistivitas listrik pada batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Kurniati, NIM 123-23062, semester 3 tahun ajaran 2024-2025, akan menyampaikan presentasi penentuan resistivitas listrik pada batuan. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum penentuan resistivitas listrik pada batuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui sifat dan jenis batuan berdasarkan pengukuran resistivitas sampel. Yang kedua, memahami secara konseptual prosedur yang dilakukan dalam eksplorasi geolistrik berdasarkan anomali pengukuran resistivitas. Dan yang ketiga, mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan nilai resistivitas batuan berdasarkan hasil pengukuran. Selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama, sampel disiapkan terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dengan kawat elektroda dan diukur diameter serta jarak antara elektroda potensialnya menggunakan jangka sorong. Yang kedua, resistivity meter dihubungkan dengan sumber tegangan berupa baterai aki dan dengan elektroda sampel yang dikonfigurasikan berdasarkan konfigurasi Schlumberger. Yang ketiga, nilai arus dan tegangan diukur menggunakan resistivity meter. Yang keempat, nilai resistansi dan resistivitas berdasarkan rata-rata dan ralat pengukuran kemudian dihitung. Dan yang terakhir, hasil perhitungan dibandingkan dengan data dari literatur yang ada. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama, mulai sampel disiapkan, lalu sampel dihubungkan dengan kawat elektroda, sampel diukur diameter beserta jarak antara elektroda dan potensialnya menggunakan jangka sorong. Lalu melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Jika belum 3 kali, maka diulangi lagi, sampel dihubungkan dengan kawat elektroda, sampel diukur diameter beserta jarak antara elektroda potensialnya menggunakan jangka sorong. Jika ya, hubungkan resistivitas meter. Lalu lakukan pengukuran nilai arus tegangan menggunakan resistivity meter sebanyak 3 kali. Jika belum sebanyak 3 kali, lakukan lagi pengukuran nilai arus dan tegangan menggunakan resistivity meter. Selanjutnya menentukan nilai resistansi dan resistivitas beserta rata dan ralat pengukuran. Dan selesai. Selanjutnya adalah interpretasi data. Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel tersebut, diperoleh bahwa sampel I7 memiliki nilai resistivitas 1,0583 ohm meter. Sampel I6 memiliki nilai resistivitas 5,9485 ohm meter dan sampel I9 memiliki nilai resistivitas 5,918 ohm meter. Sampel I6 dan I9 berdasarkan penguatan langsung terhadap sifat fisiknya, batuan tersebut tetap terlihat seperti andesit. Namun hasil praktikum menunjukkan bahwa nilai resistivitas batuan yang diperoleh tidak sesuai dengan rentang resistivitas batuan andesit pada umumnya. Begitupun dengan I7. Jika diamati secara langsung, merupakan batu pasir. Namun melihat dari nilai hasil pengamatan tidak termasuk dalam rentang batu pasir. Faktor-faktor yang dapat menjelaskan perbedaan ini termasuk kandungan air, kelembapan, dan kandungan mineral tertentu mempengaruhi resistivitas batuan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, hasil penentuan resistivitas sampel dapat dilihat pada tabel 3.3 terlampil sesuai dengan nilai arus dan tegangan arus dan hambatan masing-masing sampel. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan langsung dan sifat fisik dari sampelnya, I7 merupakan batu pasir, namun pada hasil perhitungan data, I7 tidak termasuk dalam rentang batu pasir. Begitupun dengan sampel I6 dan I9. Jika diamati secara langsung, sampel tersebut termasuk batuan andesit. Namun jika dilihat dari perhitungan datanya, sampel tersebut tidak termasuk dalam rentang batuan andesit. Yang ketiga, faktor yang dapat mempengaruhi penentuan nilai densitas setiap sampel adalah konfigurasi elektroda dengan sampel termasuk kandungan air, kelembapan, atau kandungan mineral tertentu dan mempengaruhi resistivitas batuan. Selain itu, kualitas elektroda dan metode pengukuran yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.